Saudara-saudari dalam Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, nafas yang baru dan kesempatan yang baru. Sebentar kami akan memulai hari kami dengan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, namun juga menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 27 ayat 5-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Tema renungan kita pagi hari ini adalah kasih dalam teguran. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai pujian daripada teguran. Sama halnya ketika kita menikmati makanan, rasa manis lebih disukai daripada rasa pahit. Kita lebih menyukai kue dan permen yang manis dibandingkan sayur atau buah yang asam atau pahit. Pernahkah saudara menyadari kapan kita mulai mengurangi makanan yang manis dan beralih ke makanan yang lebih sehat walaupun rasanya kurang menyenangkan? Ya, kita mulai menyadari bahwa tidak semua yang manis dimakan itu baik untuk kesehatan. Dan sebaliknya, terkadang yang asam atau pahit itu justru baik bagi kita. Kita mulai menyadari dan menerima hal itu ketika kita sudah mulai dewasa. Kebanyakan orang Kristen mungkin sudah sering mendengar atau membaca ayat-ayat tentang kasih, penguatan, dorongan, dan lain sebagainya. Biasanya, topik yang terkait tentang teguran cenderung dihindari. Tidak semua orang bersedia mendengar teguran. Kebanyakan dari kita lebih senang mendengar pernyataan orang-orang yang mendukung kita daripada orang yang bertentangan dengan kita. Namun apakah kita selalu benar? Apakah orang lain selalu salah? Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 15 ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ada beberapa sikap yang biasanya muncul ketika kita mendengar teguran. Pertama, kita dapat mengabaikannya. Kedua, kita dapat melakukan pembelaan diri. Atau ketiga, kita dapat menerimanya dengan rendah hati sekalipun mungkin itu tidak mudah. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teguran adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Alkitab. Di Perjanjian Lama, Nabi Nathan menegur Raja Daud atas dosa perselingkuhannya yang berujung membunuh Uria demi mendapatkan Batsheba sebagai istrinya. Di akhir teguran tersebut, Raja Daud bertobat dan menerima konsekuensinya dengan besar hati. 2 Samuel 12 ayat 7-9. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Di Perjanjian Baru, Paulus menyampaikan teguran kepada Kefas yaitu Petrus, karena sikap sungkannya terhadap orang-orang Yahudi ketika dia makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Galatia 2 ayat 11-14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia,
sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Dari kedua kejadian ini, kita dapat melihat bahwa teguran tidak selalu disampaikan atas perbuatan yang jelas-jelas berdosa. Terkadang teguran disampaikan karena kelalaian atau kelemahan kita, agar di kemudian hari kita dapat menjadi lebih bijaksana. Lalu bagaimana sebaiknya kita menyampaikan teguran? Pertama, kita perlu memastikan bahwa kita menegur dalam kebenaran firman Tuhan, dengan rendah hati dan motivasi yang tulus, bukan demi kepuasan ego kita atau karena semata-mata merasa kita adalah orang yang lebih baik daripada orang yang kita tegur. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kedua, pastikan kita bertujuan untuk membangun atau menjaga hubungan yang baik dengan orang tersebut. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ketiga, akan lebih baik jika teguran disampaikan secara bijaksana kepada orang yang menghargai kejujuran dan koreksi. Tidak semua orang bersedia mengakui kesalahannya dan menerima koreksi, sekalipun orang tersebut sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Amsal 9 ayat 8. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Menyampaikan teguran memang bukan hal yang mudah. Seringkali kita memilih untuk berada di zona nyaman dan menghindari konflik. Tapi pernahkah saudara mempertimbangkan, apabila suatu hari saudara berbuat kesalahan, mana yang lebih saudara pilih? Seseorang yang menegur saudara dalam kasih, sehingga saudara dapat hidup lebih baik, atau seseorang yang mengabaikan dan membiarkan saudara terus hidup dalam kesalahan? Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami agar senantiasa rendah hati ketika kami menerima teguran. Tuntun kami agar hari demi hari kami dapat menjadi lebih dewasa, agar kami boleh menerima teguran itu sebagai sesuatu yang baik bagi kami. Ajar kami juga menjadi orang-orang yang rendah hati dan penuh kasih ketika kami perlu menyampaikan teguran kepada orang lain. Biarlah teguran kami tidak berasal dari kebenaran diri kami, melainkan hanya berasal dari kebenaran-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.